Selamat pagi. Ini hari ketiga self isolation di Brisbane. 2 hari terakhir dihabiskan dengan bersih-bersih, dan untungnya kita dapat minta tolong temen untuk dianterin groceries ya, kayak susu, telur, dimakannya bisa makan telur ceplok, adalah berkat teman. Jadi mereka belanja, kita nunggu di rumah karena si self isolation itu. Karena kalau ketahuan, gue sebenarnya nggak tahu sih itu gimana caranya si government bisa tahu kalau misalnya kita harusnya self isolation terus tiba-tiba keluar gitu. Gue nggak tahu gimana. Tapi dendanya $13,000. Sakit hati. Kayaknya panas banget deh. Gue mau cerita soal ini apa sih? Soal drama ketika gue terbang ke Australia. Itu asli sih. Kalau lo ngikutin Instagram gue drama banget dan gue tuh stres banget karena kita harus dapet tiket baru dalam hitungan jam, 2 jam yang ribet banget. Jadi begini ceritanya. Gue mulai dari belakang ya karena background story-nya panjang. Jadi ceritanya adalah gue sama Patrick itu udah beli tiket Brisbane, Singapura, Jepang, Singapura, Indonesia, Singapura, Brisbane. Sebelum kita berangkat ke Jepang. Jadi itu tuh udah kayak bulan Desember lah kita beli. Dan segala macem sudah terplanning gitu. Jadi pas baliknya dari Jakarta ke Singapura kita naik Jetstar, dari Singapura ke Brisbane kita naik Singapore Airlines. Oke. Nah, pas ada corona ini, gue tuh kayak ya udahlah gitu kan, belum ada lockdown segala macam. Gue ngikutin berita Australia dan Indonesia juga, cuman gue nggak ngikutin berita Singapura. Itulah salahnya gue. Nah, karena gue dipusingkan dengan akad nikah gue di Madiun yang baru kelar tanggal 15 dan tanggal 18-nya kita cabut ke Brisbane, gue nggak sempet dong telepon segala macem. Ya udah, pas hari H-nya penerbangan kita tuh jam 12 siang. Kita udah berangkat dari hotel jam 9 sampai sana jam 10. Loket masih tutup, baru buka jam setengah 11 sampai jam 11, penerbangan jam 12. Sampai sana di check-innya Jetstar, kita nggak bisa dong terbang karena Jetstar dan Singapore Airlines itu bukan satu grup. Jadi ketika kita sampai Singapura, kita harus keluar imigrasi buat ngambil bagasi kita, baru check-in lagi, masuk imigrasi lagi untuk naik Singapore Airlines ke Brisbane. Berarti kan ada proses di mana gue keluar keluar Singapura kan, ada proses di mana gue keluar Singapura, keluar si imigrasi itu. Nah, ternyata ada peraturan baru di Singapura mulai tanggal 16 dan penerbangan gue tanggal 18. Itu ada peraturan bahwa yang masuk Singapura harus dikarantina selama 14 hari. Walaupun gue cuma transit, gue bakalan kena peraturan itu. Dan itu dari negara-negara ASEAN, nggak cuma negara-negara yang udah terkenal nggak boleh masuk itu loh, yang kayak Cina, Korea gitu. Tapi negara-negara ASEAN juga harus self-isolation. Loh, berarti kalau misalnya gue tetap maksain naik Jetstar ke Singapura keluar imigrasi, berarti gue nggak bisa langsung terbang ke Brisbane dong. Harus self-isolation 14 hari. Nah, panik dong kita, panik. Karena penerbangan yang dari Singapura ke Brisbane itu jam 9 malam di hari itu juga. Gimana nih? Wah, panik. Terus juga deg-degan, dan kalau gue kan kalau tertekan kan gue nangis kan. Nggak nangis yang gitu sih. Maksudnya kayak, aduh gimana nih gitu kan. Nah, jadi peraturannya adalah kalau kita naik maksain Jetstar, kita masuk ke Singapura,
kita harus self karantin dan si Brisbane itu hangus. Atau kita ganti tiket Singapura ke Brisbane dengan Qantas, karena Qantas itu satu grup sama Jetstar, pasti lebih mahal dong Singapura Brisbane. Pilihan lain adalah karena kita pakai Singapore Airline ke Brisbane, coba kita cari tiket, itu yang kita pikirkan pada saat itu yang lagi panik-panik. Kita tiket dari Jakarta Singapura pakai Singapore Airline, dan supaya nggak usah transit, nggak usah keluar imigrasi, itu pakai langsung Singapore Airline otomatis. Gue ulangin ya. Pilihan lainnya adalah gue beli Singapore Airline dari Jakarta ke Singapura, supaya di Singapura gue nggak usah keluar karena bagasinya udah sekalian ke Brisbane kan. Aduh, gue nggak bisa padahal sebenarnya ada pilihan lain, yaitu di refundin semuanya, di cancel semuanya, di refund gitu ya, beli tiket baru berangkat hari itu juga atau besoknya. Saat itu karena panik ya bu ya, udah akhirnya kita nyari tiket SQ dari Jakarta Singapura sebelum jam 9 malam penerbangan kita ke Brisbane. Dah, Singapore Airlines itu berangkatnya dari Terminal 3. Saat itu gue ada Terminal 2F. Langsung naik taksi ke 3 kan, cari counter yang mereka bisa jual tiket, karena takutnya kalau tiket online gue nggak keburu dengan drama segala macem, mungkin akan lebih gampang di counter gitu kan. Oke, kita ke Terminal 3. Terminal 3 heboh naik sana sini, ketemu counter SQ. Tahu berapa tiketnya? Satu orang 9.300.000 satu orang, Jakarta Singapura pakai SQ. Sakit hati dong gue. Terus gue bilang, ya udah mbak, aku cek online dulu ya, sama aja toh. Iya mbak, sama aja, cuman karena mungkin itu last minute di bandara lebih mahal gitu ya. Dah, last minute kita cek online. Lah, kita nggak bawa laptop atau apa kan, cuman ada bawa handphone sama tab. Tab itu pun keyboardnya rusak gara-gara ketumpahan air pas di Madiun. Dah, drama lagi, naik pakai handphone. Handphone kan kecil dan ribet gitu ya, pelan, susah banget. Akhirnya ke Singapore Airlines-nya sih, websitenya, karena lebih murah dibandingin yang Traveloka dan lain-lain. Dapat di Singapore Airlines website itu harganya 7.500.000 sekian lah, pokoknya 15 juta lebih. Masih mending dong, masih murah gitu. Ya udah, dengan setelah bismillah ya bu ya, dengan berpikir secara singkat, dan itu pun kayak 2 jam sebelum penerbangannya tuh jam 2 siang, gue jam 11 udah sampai Terminal 3. Sebelum check in dan lain-lain kan gue ada cuman waktu 2 jam kan. Ya udah, dengan keterbatasan di handphone akhirnya kita booking. Udah masukin kartu Visa kan, detail-detailnya. Harus ada kode konfirmasi lewat handphone SMS. Nah, pada saat itu kan kita pasti pakai SIM card Indonesia kan. Ya udahlah. Akhirnya ganti SIM card dan lain-lain. Masih bisa tuh dapat SMS. Udah, masih bisa pakai SMS. Kirim segala macem, payment. Nge-freeze dong. Ngeblank, websitenya ngeblank, hilang seketika. Dari situ kita cuma dapat kode reservasi, kode booking, tapi belum bisa check-in, belum bisa apa karena belum payment kan. Oke. Coba sekali lagi melakukan hal yang sama. Karena kita pikir mungkin awalnya itu karena si SIM card itu kan SMS-nya telat. Ya udah, kedua kalinya sama juga. Padahal itu udah kayak jam 12 siang, penerbangan kita jam 2. Terus kepikiran, apa ini? Akhirnya nelpon bank kita di Australia. Takutnya ada masalah tuh, kenapa kan? Dan takutnya udah ke
udah kebayar 2 kali karena kita udah transaksi 2 kali. Akhirnya telepon bank, dan telepon bank itu pun baru nyambung sekitar 15 menit sampai 20 menit. Gimana nggak stres dalam kondisi kayak gitu, kebel pipis lagi kan. Udah akhirnya telepon, dan lo tahu nggak, ternyata karena itu transaksi yang mencurigakan di Indonesia dan 2 kali transaksi dengan jumlah yang banyak, berapa itu, 15 juta kan, 15 juta 2 kali transaksi, si bank ini ngeblokir. Kelar hidup gue. Terus akhirnya si Patrick tuh kayak telepon ngejelasin kayak gimana kronologinya, dan akhirnya sambil telepon gue sambil booking lagi. Akhirnya dengan si Patrick nelfon ke bank dan gue order booking tiket, bisa tuh akhirnya bisa kebayar 15 juta, tiket keluar. Sakit hati beneran gue ke Jakarta Singapura bayar segitu ya. Akhirnya kita terbang tuh enggak salah. Udah kita beli tiket, tapi itu tiket yang jam 8 malam. Karena udah mepet waktunya, nggak ada lagi jam 2 siang. Kalau gue ngambil penerbangan yang 8 malam, nggak keburu dong gue ke Singapura. Dari Singapura ke Brisbane jam 9 malam. Ada ibu-ibu di situ, petugas airport tuh bantu gue banget. Jadi ibunya bilang, nggak apa-apa mbak, udah nggak apa-apa, beli aja itu yang jam 8 malam, nanti saya ganti sistemnya di sini. Miracle. Dan itu cuma 1 jam sebelum boarding gate ditutup. Kelar nggak hidup gue. Gue makasih buat sama si ibunya. Aduh gue makasih bu, nggak beneran bu, bisa bu, daripada gue nanti udah beli 15 jetong terus nanti gue harus terbang jam 8, kan tetap angus kan penerbangan gue ke Brisbane. Nah akhirnya udah, walaupun pas check-innya agak lama karena harus ganti-ganti ini kan, ganti-ganti jam penerbangan dan lain-lain. Berhasil. Kita check-in di imigrasi juga nggak ribet kan, imigrasi nggak ribet, udah terbang. Dan dari Singapura ke Jakarta itu lumayan sepi, penerbangannya nggak terlalu rame, dan itu pesawatnya lumayan bagus, nggak yang sempit gitu. Nah udah di Singapura kita kan transit 4 jam kan, itu drama aslinya. Drama karena gue udah panik, everybody, gue sama Pat kayak udah kayak emosi banget karena kita sudah 15 juta. Sampai Singapura dia mau nanya ke petugas imigrasi, apa bener peraturan yang negara ASEAN kalau masuk Singapura itu harus diisolasi 14 hari. Nah gue emosi dong, emosinya karena lah gue udah jelasin ke lo dari orang ground staffnya si Jetstar, lu nggak percaya sama gue sampai lo harus tanya ke imigrasi. Dan gue kan takut ya ke imigrasi, siapa tahu dia tahu kita dari Jakarta terus tiba-tiba penerbangan kita di cancelin. Gue tahu itu pemikiran yang sangat absurd, tapi pada saat itu gue panik dong. Dia tetap nanya ke imigrasi, walaupun bener kan akhirnya. Terus gue bilang, bener kan, emang kayak gitu peraturannya, udah percaya lo sekarang, gue bilang kayak gitu. Terus karena sama-sama emosi, kita tuh kayak terpisah gitu di terminal. Karena kalau kita tetap barengan, kita pasti bakalan kayak ngomel-ngomel dan mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya dikatakan. Itu masih kayak emosi lah. Karena kita nyebar tuh, dia kemana, gue kemana. Untungnya 4 jam kan masih lama. Gue udah santai-santai nge-charge handphone di lounge gitu kan. Ada sebelah gue bapak-bapak, kan karena kursinya panjang, dia tiduran di sebelah gue, kakinya yang deket ke gue, jadi kepalanya menjauh, kakinya mendekat ke gue. Kusak-kusuk, prepet, kentut, keras, dan bau, anjir. Gue lagi kesel, tapi pengen ketawa, tapi emosi karena itu kentut bau banget. Parah, gue udah nggak bisa ngelihat orang itu, dan gue nggak mau nengok. Gue langsung beres-beres barang gue, langsung cabut nyari si Patrick beneran. Tapi itu mungkin faedahnya ya, maksudnya sisi positif orang kentut sebelah gue adalah gue cabut dan akhirnya mencari suami gue yang hilang entah kemana. Nah gue cari, Pat, gue di sini lo di mana gitu kan. Akhirnya dia nyamperin gue. Dia kan perutnya juga nggak enak kan, biasa dia tuh kalau makanan Indonesia tuh kalau bukan yang gue bikin dan gue fusion dengan ala-ala western, perut dia tuh mulus-mulus gitu. Pas di bandara pun dia perutnya mulus-mulus. Akhirnya gue kasih obat mah, nggak tahu itu membantu apa enggak karena gue cuma punya obat mah. Dan akhirnya
dia tiduran dong di situ. Gue cungok selangak. Udah habis itu boarding ke Brisbane. Ya Allah, banyak banget itu. Karena pada saat itu pemerintah Australia udah ngasih tahu tuh, bagi warga Australia yang berada di luar negeri harap segera pulang sebelum lockdown segala macam. Rame banget. Itu rame banget, asli kayak penuh gitu. Penuh banget. Sebelah gue di tengah, Patrick di sini, dan sebelah situ kayak ada bule gede gitu dah. Jadi kayak sempit banget. Sampai pulang sini, alhamdulillahnya kayak nggak masalah, di imigrasi masih lancar. Dan pagi-pagi gue belum unpack belum apa, gue langsung mandi, tidur, bangun berita bilang bahwa besokannya tanggal 19 adalah hari terakhir traveler bisa masuk Australia yang non Australian dan non resident. Gue merasa beruntung banget sih. Kalau gue waktu itu cari penerbangan lain, maksudnya bukan hari itu juga, belum tentu gue bisa masuk. Walaupun sebenarnya gue kan dependennya Patrick, istrinya Patrick, harusnya gue bisa datang, tapi mungkin akan ribet dan gue harus karantina segala macam. Yang tadinya gue tidak bisa melihat sisi positif dari gue bayar 15 juta tiket Jakarta Singapura, gue langsung mikir anjir, untunglah gue udah masuk ke Australia gitu kan. Cuman ya itu sayangnya gue harus isolasi 14 hari, belum bisa kemana-mana. Dan di sini tuh udah kerjaan tuh banyak yang ditutup. Kayak apalagi kan gue kalau kerja di hospitality kan, cafe, resto itu tuh banyak yang tutup dan ngurangin staff karena ya itu orang nggak boleh bepergian dan harus karantina rumah sendiri gitu. 14 hari dan ini baru hari ketiga. Gue nggak tahu setelah gue isolasi gue harus kerja di mana, dan gue harus apply dari awal lagi. Damn. Padahal tuh di tempat gue kerja waktu itu di klub itu gue hampir jadi supervisor, udah mau training supervisor. Cuman gue nunggu balik, malah ada kayak beginian. Gue juga di-emailin dari kantor bahwa maaf ya, dengan kondisi kayak gini kita harus merumahkan para staff gitu. Itulah dramanya, asli. Gue cuman lega banget sekarang udah di sini. Cuman drama selanjutnya adalah soal kerjaan dan soal penghasilan, karena ya kita harus nyari kerja dari awal lagi, dan itu pun belum tentu karena banyak tempat yang closing down gara-gara virus ini, dan travel ban dari Australia tuh 6 bulan. Dan gue nggak mau macem-macem, gue cuman mau stay di rumah untuk memutus tuh virus-virus. Walaupun kan gue bisa aja sehat, tapi gue bisa karier si virus itu kan. Gue bisa sehat tapi gue kelayaban ketemu orang tua, dia kena, metong deh. Makanya gue udah di rumah aja terus supaya bener-bener ya ngebantu si orang-orang ini supaya virusnya hilang. Dan juga kalau gue ketahuan, gue bisa dideportasi dan gue bisa di fine, didenda 13.000 dolar lebih, 150 jutaan kali. Duit dari mana gue aja lagi nabung buat visa istri ya kan. Tapi udahlah, mulai kondusif ya, relax. Mungkin ya tetap nggak bisa gue melihat sisi positifnya. Kenapa harus ada virus ini? Ya udahlah, buat teman-teman yang nonton, please kalau misalnya memang nggak ada keperluan, bener-bener deh di rumah aja. Kalau di Indonesia kan udah ada tuh banyak banget ya kampanye di rumah aja, karena memang menurut gue tuh ngebantu untuk memutus si tali virus ini gitu. Ya udah, itu aja update hari ini, hari ketiga. Nanti gue update lagi hari kelima atau keenam, atau ketika gue punya cerita yang seru ya. Dah.